Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Fikrul Awal Akmal, kelas 2B, prodi Bahasa Arab. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelajaran linguistik umum. Yang pertama, definisi linguistik. Linguistik itu secara etimologis, secara bahasa itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, linguistik berasal dari bahasa Latin yang artinya bahasa. Jadi bahasa yang kita gunakan, bahasa yang kita keluarkan itu adalah linguist. Yang kedua berasal dari bahasa Inggris yaitu linguistics, yang artinya ilmu bahasa. Yang keempat, linguistik dalam bahasa Arab juga dikenal dengan al-lughah, yang artinya itu ilmu bahasa. Yang keempat, di dalam bahasa Indonesia, linguistik berarti ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan aliran linguistik. Yang pertama, aliran tradisional. Aliran ini disebut sebagai aliran tertua karena pertama kali muncul dalam linguistik. Aliran ini bersandar pada pendekatan Aristoteles dan Plato yang mengatakan bahwa bahasa dari pandangan filsafat, tata bahasa tradisional mengandalkan bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Yang pertama itu aliran tradisional. Yang kedua, lanjut ke aliran struktural, yaitu linguistik struktural tidak terlalu memperhatikan makna yang menimbulkan asumsi bahwa tidaklah penting bagaimana makna diperoleh siswa. Fries menghadirkan linguistik struktural dengan bagian ketika membahas diri struktural tersebut sehingga pembelajar mempelajari bahasa dengan respon dalam praktik yang baik. Yang ketiga, aliran transformasi adalah tokoh terkenal dalam transformasi yaitu Noam Chomsky. Syarat bahasa menurut Chomsky adalah kalimat yang dihasilkan penyusun harus bisa diterima oleh penutur. Bahasa dan tata bahasa harus berbentuk sedemikian rupa agar satuan atau istilah yang digunakan semua harus ada kerja kesejaran. Yang keempat, aliran Praha. Aliran ini terbentuk karena adanya kolerasi dan aliran struktural, atau cabang terpenting dari aliran struktural ialah aliran ini dibentuk oleh sekelompok ilmuwan. Yang kelima, aliran Copenhagen. Copenhagen ini, aliran ini juga termasuk ke dalam aliran struktural. Louis Hegemsky dan Haliladai adalah dua tokoh terkenal yang mana mendirikan aliran ini. Mereka menuangkan istilah-istilah seperti aliran dunia luar bahasa, gelombang bunyi, bentuk fonemis, arti, relasi pragmatis dan sintagmatik. Yang keenam, aliran semantik generatif. Aliran ini menganggap bahwa semantik dan sintaksis itu berbeda. Chomsky berpendapat bahwa semantik dan sintaktik memiliki ekstensi yang berbeda, namun pendapat itu disanggah oleh muridnya yang menurut mereka semantik dan sintaksis itu sejenis, seragam atau homogen. Dan masih banyak lagi, ada 10 aliran. Yang ketujuh aliran takmemik, yang ke-8 aliran konteks, yang ke-9 aliran kasus, yang ke-10 aliran stratifikasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang linguistik makro. Linguistik makro atau yang bisa kita sebut makrolinguistik adalah ilmu yang mengkaji seluruh aspek dalam bahasa dan relevansinya dengan faktor di luar kebahasaan. Dan juga makrolinguistik ini adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti dari segi kejiwaan, sosial, pengajaran, pengobatan, dan filsafat. Kajian secara eksternal itu dibagi menjadi 2 bidang. Yang pertama, bidang interdisipliner dan bidang terapan. Yang pertama, bidang interdisipliner adalah interaksi atau kita bisa disebut intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak melalui program-program penelitian, dengan tujuan melakukan interaksi konsep, metode, dan analisis. Yang kedua, linguistik terapan adalah cabang linguistik yang secara khusus memanfaatkan berbagai teori, metode, dan temuan linguistik lainnya untuk memecahkan bagian masalah kebahasaan. Contohnya, sejarah, bahasa, sosial, psikologis, filsafat, dan lain-lainnya. Yang keempat, sahabatnya, yaitu linguistik mikro. Linguistik mikro atau kita bisa sebut mikrolinguistik
adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa yang ditinjau dari struktur internal bahasa itu sendiri. Contoh yang dapat kita ambil yaitu fonologi, sintaksis, semantik, dan morfologi. Yang kelima, sejarah perkembangan linguistik umum ini dapat kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Fokus kajian yaitu yang pertama, pertentangan antara fisis dan nomos. Fisis adalah alami tak berubah, dan nomos adalah konvensi atau hasil kebiasaan dan tradisi yang bisa berubah. Yang kedua, pertentangan analogi dan anomali. Analogi adalah teratur, tetapi anomali adalah tidak teratur. Yang ketiga, mementingkan retorika dalam studi membedakan kalimat berdasarkan isi dan makna. Yang keempat, Plato adalah orang yang pertama kali membedakan antara onoma dan rema. Onoma adalah nama dalam tata bahasa, dan rema adalah ucapan atau dalam kurung verb dalam tata bahasa. Yang kedua, zaman Romawi. Studi ini adalah kelanjutan dari studi yang zaman Yunani kuno tadi, yaitu De Lingua Latina adalah buku yang ditulis oleh Varro menjelaskan tentang etimologi, yaitu bahasa, dan morfologi, yaitu kata dan pembentukannya. Selanjutnya dari buku Pricia, yaitu judul Institutiones Grammatica, merupakan tonggakan pembicaraan bahasa tradisional yang berisikan tentang fonologi. Yang ketiga, zaman Renaissance. Bahasa Ibrani dan Arab banyak dikaji pada akhir abad pertengahan. Tokoh Arab Sibawi ini membagi kata menjadi ismun dalam kurung nomen, fi'lun dalam kurung verbum, harfun dalam kurung partikel. Pada periode ini merupakan babak baru dengan berkembangnya studi linguistik berbanding linguistik historis kooperatif. Yang keempat, zaman pertengahan. Pembahasan kajian pada periode ini adalah yang pertama, berkembangnya pesat kajian tentang etimologi bahasa. Yang kedua, tata bahasa spektiva menurut tata bahasa ini. Memasukkan psikologi dalam bahasa, membedakan nomen menjadi 2 macam, yaitu substantivium dan adjectivum. Yang selanjutnya, membedakan partes orationes menjadi semua bentuk dapat menjadi subjek atau predikat. Yang kelima, abad 20 hingga saat ini. Periode linguistik modern atau puncak ini karena telah menjadi bidang kajian yang otonom. Yang keenam, tokoh-tokoh linguistik Arab. Ada 3. Yang pertama, Zalim bin Amr, Ibnu Sufyan bin Jandal Ad-Duali, seorang pengagas ilmu nahwu dan pakar tata bahasa dari Bani Kinanah. Yang kedua, Abu Albar Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Abdullah Al-Azdi Al-Sumali, atau kita bisa disebut Al-Mubarrid, adalah pemikir linguistik yang berkaitan dengan kaidah nahwu juga usul nahwunya. Yang ketiga, Amr bin Usman bin Konbar atau Sibawi adalah seorang pakar linguistik Basroh dengan banyak karya-karya ilmiah di bidang gramatika bahasa Arab. Yang ketujuh, tokoh-tokoh linguistik umum. Yang tadi sebelumnya adalah tokoh-tokoh linguistik Arab, yang sekarang tokoh-tokoh linguistik umum. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lahir pada tanggal 26 November 1857. Karyanya yang pertama adalah sebuah buku yang berjudul Memoires sur les menulis makalah tentang penerapan pendekatan baru yang radikal terhadap sistem vokal Indo dan Eropa. Yang kedua, Philomenaeus, dan yang ketiga, Louis Jameslave. Selanjutnya, macam-macam linguistik. Yang tadi sudah saya sebutkan adalah fonologi atau yang bisa kita sebut fonetik. Yang kedua, morfologi. Yang ketiga, sintaksis. Yang keempat, semantik. Dalam bahasa ini, saya akan menjelaskan dari salah satu penjelasannya. Yang pertama, fonetik atau kita bisa disebut fonologi adalah kajian yang membahas proses ujaran. Fonetik menerangkan bagaimana bunyi-bunyi tertentu dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Artinya, apa yang kita suarakan, apa yang kita hasilkan bunyinya, itu adalah fonologi dari kuantitas atau kualitasnya. Yang kedua, morfologi.
Morfologi adalah cabang linguistik yang menganalisis struktur, bentuk, dan pembentukan, serta klarifikasi kata-kata. Objek penelitiannya adalah morfem, yakni satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Contohnya morfem adalah imbuhan, misalnya me-an, kalau kita bisa ambil adalah memakan, atau mengunyah. Itu adalah morfologi. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau unsur-unsur lainnya sebagai satu tujuan ujaran. Yang keempat, simantik. Simantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Hal-hal yang dibicarakan dalam simantik meliputi hakikat makna, jenis makna, dan relasi makna, perubahan makna, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan makna bahasa. Artinya, apa yang kita bicarakan, makna, perubahan makna, dan hasil jenis bahasa tersebut, itu yang bisa disebut adalah simantik. Dan selanjutnya adalah periode-periode pembentukan, perkembangan, kejayaan, dan reformasi. Itu adalah suatu zaman yang mana linguistik ini terjadi dalam penerapan ada di dunia. Yang pertama periode pembentukan, yang kedua periode perkembangan dan pertumbuhan, yang ketiga periode kejayaan, yang keempat periode reformasi. Kesimpulannya, pelajaran linguistik ini dapat mempelajari kepada kita bahwasanya ilmu bahasa adalah ilmu yang sangat penting. Dengan bahasa kita bisa bersuara, dengan bahasa kita bisa berkata, dengan bahasa pun kita bisa berbicara, mana yang hak dan mana yang batil. Tapi dengan bahasa tersebut juga kita bisa menyakiti orang. Maka dari itu ilmu bahasa luas. Pelajarilah ilmu bahasa dengan linguistik umum atau linguistik bahasa Arab, dengan harapan kita bisa mempelajari lebih lanjut dan bisa memahami lebih lanjut. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Apabila ada kata-kata yang benar, mungkin itu yang diberikan oleh Allah kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.